Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini pada semangat ya teman-teman. Oke, ada Mas Gerhard juga selaku pemateri kita sudah bergabung ya di sini. Oke, teman-teman, pagi ini kita akan melaksanakan ya, kita akan mulai Rector Series yang ketujuh. Ini adalah event yang ketujuh ya teman-teman, seperti webinar itu bersama FRC. Dan kali ini kita kedatangan pemateri kita dari ID. Nah, bagi teman-teman mungkin ya udah familiar gitu ya, terutama kalau mau nonton bioskop dan lain-lain. Lah, Mbak Septi kemarin ada yang nanya nih, Mbak beneran nih dari Tix ID? Iya. Nah, kita hadirkan nih Human Resource Business Partnernya. Ada Mas Gerhard Samuel Hutauruk. Halo Mas Gerhard, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, mantap ya teman-teman sudah disapa Mas Gerhard di sini. Oke, Mas Gerhard, nanti kita akan sharing materi ke teman-teman sekalian sembari menunggu teman-teman lain berangsur untuk join. Banyak yang WA juga ya di grup kita bahwasannya akan menyusul nih gitu ya, akan menyusul. Dan teman-teman jangan khawatir bahwasanya session ini akan kita record, jadi teman-teman bisa menyaksikan juga nanti ya di medsos kita, di LinkedIn gitu ya, dan Instagram MSBU terkait putaran cuplikan materi ini. Tapi tidak afdol kalau teman-teman tidak mengikuti sampai akhir ya, karena mengikuti sampai akhir teman-teman berkesempatan nih dapat reward. Nah, teman-teman seperti biasanya bagi teman-teman yang mengikuti event ini dari awal sampai akhir, aktif on cam, aktif bertanya, aktif muncul gitu ya, aktif kuis, teman-teman berkesempatan nih Mas Gerhard untuk mendapatkan reward juga. Jadi memang banyak reward yang melimpah ya yang diberikan dari MSBU ke teman-teman FRC. Oke, di sini sudah banyak juga ya teman-teman yang muncul di sini ya, sudah mulai bertambah. Di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum memulai acara pagi ini. Halo, selamat pagi. Ada Mas Ezer Dali yang sudah on cam. Halo, Mas Ezer. Iya, pagi. Oke, sehat Mas? Iya, sehat saya. Oke, Mbak, semangat ya untuk ikut iya. ya. Kak Septi sendiri gimana kabarnya? Oke? Oh, insya Allah oke ya, kita harus semangat ya pagi ini. Iya, sip. Thank you Mas Ezer. Kemudian yang kedua ada Mbak Dika Saraswati. Halo Mbak Dika. Kak, Oke, semangat selamat betul ya Mbak Dika. Gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah. Oke, semangat ya Mbak Dika ya. Oke, Ya, stay tune ya sampai akhir acara. Nah, kita juga di sini ada sorry, siapa ini? Mas Gufron. Halo Mas Gufron. Pagi Mbak. Pagi, siap ya Mas Gufron ya. Kita ada materi lagi ya dari pemateri kita. Ada Mas Gerhat sudah bergabung. Oke, ada Mbak Sarah Salsabila. Halo Mbak Sarah. Oke, suaranya mungkin masih di mute ya. ya Bu. Halo, udah terdengar belum? Halo, iya, sudah terdengar. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke. Oke, karena udah banyak yang masuk dan udah mau mulai gitu ya teman-teman. Kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu pada hari ini. Jadi pagi ini kita akan sharingnya materi terkait what nobody tells you about tech hiring, dan nanti akan disampaikan oleh speaker kita. Ada Mas Gerhard Samuel Hutauruk yang merupakan Human Resource Business Partner dari Tix ID. Nah, teman-teman, seperti biasanya ilmu yang disampaikannya ini daging banget. Jadi teman-teman silahkan diamati, dicatat ya teman-teman. Karena ini kalau saya lihat dari judulnya seperti rahasia ya Mas Gerhard ya. Yang kayaknya di-spill tipis-tipis yang teman-teman mungkin sebagai tech recruiter atau human resource ini kayaknya aku nggak tahu deh. Loh kok ada gitu ya. Silakan dicatat karena nanti berhubungan dengan kuis selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara pada pagi ini, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman seperti biasanya. Oke, ini adalah cuplikan terkait MSBU. Mungkin teman-teman ada member-member yang baru join ya, thank you di minggu kemarin gitu ya. Mau tahu sih sebenarnya kandidat kita ditempatinnya di mana sih Mbak Septi? Ini sebagian kecil, sebagian besarnya nanti akan kita spill lagi lebih lanjut ya.
MSBU akan hadir di G Expo, teman-teman, salah satu pergelaran event terbesar di IDTex gitu ya. Jadi teman-teman kita ada buka di sana. Silakan teman-teman member FRC come on and join karena kita bakal seru-seruan di sana dan banyak rewardnya juga terkhusus member FRC. Dan bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut nih siapa aja sih sebenarnya company klien dari MSBU dan bagaimana sih gitu terkait ketemu langsung nih tim-tim MSBU juga silahkan nanti datang gitu ya. Untuk lebih lanjut nanti saya akan info lagi di grup gitu ya. Nah, terkait dengan ini kan kita berupa perusahaan IT staffing company. Nah, terkait itu teman-teman sebagai tech recruiter di sini tidak afdol ya kalau nggak tahu nih apa-apa aja sih poin-poin yang harus ada dan dimiliki teman-teman sebagai tech recruiter. Nah, untuk itu, teman-teman, oke, saya akan membacakan terlebih dahulu gitu ya rule-nya, do and dance-nya terkait dengan kegiatan kita pada pagi ini. Apa aja sih Mbak Septi do and dance-nya? Nah, teman-teman, yang pertama untuk yang teman-teman wajib lakukan ya selama kegiatan ini berlangsung, yang pertama-tama diharapkan untuk on cam gitu ya, tapi tidak bersifat wajib sebenarnya ya. Sebenarnya kita harapin juga, tapi bagi teman-teman yang dari awal sampai akhir on cam aktif ikut, jangan khawatir, kita pasti akan berikan reward itu ya. Kemudian silahkan untuk mengisi daftar kehadiran, nanti ada Mbak Nafira dan Mbak Alin, boleh dikasih link absensinya ya. Dan itu sekaligus link survei juga sebenarnya teman-teman. Nanti silakan diisi. Silahkan kalau bertanya, setelah bertanya kita kasih kesempatan, teman-teman put nama teman-teman, asal teman-teman dari grup general atau grup aktif, dan nomor HP teman-teman. Nah, ini untuk kita mempermudah claim reward ya. Dan yang keempat, teman-teman kalau mau nanya nih setelah nanti Mas Gerhard menyampaikan materi, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Atau teman-teman nanti bisa untuk put pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, kemudian teman-teman kita harapin untuk dapat mengikuti acara sampai dengan selesai. Nah, apa aja sih yang dilarangnya Mbak Septi? Nah, teman-teman dilarang banget ya untuk berkata kasar, gitu ya, berkata yang menyangkut sara dan lain-lain. Tapi tenang kok Mas Gerhard, member FRC ini karena teman-teman dengan background yang profesional, mereka tidak gerasa-gerusu, tapi ini wajib kita tuliskan ya Mas. Kemudian di sini ya ada tidak diperkenankan untuk keluar saat acara berlangsung, ya, dan dilarang menyalakan mic gitu ya ketika sesi tanya jawab lagi dilaksanakan. Jadi berantrian ya, tunggu dulu ya. Dan selanjutnya teman-teman, kita mau tahu dan kenal lebih lanjut nih terkait pemateri kita pada pagi ini. Halo Mas Gerhard Samuel Hutauruk, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana Mbak Septi? Siap, udah siap ya Mas ya pagi ini ya untuk sharing materi ya dengan teman-teman FRC ya. Ya banget. Oke Mas, saya penasaran juga nih karena tema kita pagi ini adalah mengenai what nobody tells you about tech hiring. Kayaknya banyak rahasia nih yang kita belum tahu nih ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Gerhard. Oke. Ya, thank you Mbak Septi. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga sesi kali ini bakal teman-teman ikuti dengan semangat gitu ya. Karena aku bakal kasih tahu tips and triknya di akhir. Jadi aku pengen teman-teman untuk fokus dari awal sampai akhir. Biar tahu nih apa nih. Boleh di next, Kak? Silakan. Oke, ya topiknya What Nobody Tells You About Tech Hiring. Boleh di next aja, Kak? Oke, ya di sini aku perkenalan sedikit aja. Perkenalkan, namaku Gerhard Samuel Hutauruk, atau teman-teman bisa panggil aku Gerhard. Sekarang aku bekerja sebagai HR Business Partner di TaxID gitu ya. Aku juga punya beberapa pengalaman sebagai mentor, career coach, dan juga aku punya background untuk pendidikan eh, di sarjana teknik, dan aku juga udah menyelesaikan kuliahku untuk S2 Manajemen spesifik di People Leadership. Nah, teman-teman juga mungkin kalau di sini banyak yang dari background headhunter atau apapun itu, aku juga punya pengalaman
di tempat lain namanya Glints. Jadi di situ kerjaan aku kurang lebih menjadi tech recruiter. Sebenarnya nggak spesifik tech sih, tapi recruiter yang most of the time ngurusin untuk tech position. Oke, boleh di next, Kak? Oke, nah sebelumnya mungkin aku pengen tahu dulu sebelum aku jelasin terkait hiring proses in general. Aku minta tolong buat teman-teman di sini boleh tulis di dalam kolom chat gitu ya. Teman-teman sekarang itu kesibukannya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Mungkin yang masih fresh grade, aku pengen tahu dong pendidikannya dari mana, S1-nya entah itu manajemen, psikologi, itu boleh di-share. Atau mungkin yang udah kerja, boleh kasih tahu dong, sekarang kerjanya posisinya sebagai apa di HR atau enggak, dan lain sebagainya. Aku kasih waktu mungkin boleh kasih tahu background teman-teman di dalam kolom chat sebelum aku masuk ke materinya. Boleh share background teman-teman. Di sini banyak yang aktif harusnya ya. Pengen tahu dulu dong. Oke, ada Mbak Sarah. S1 Accounting, pernah berpengalaman menjadi HR di Mayora Indah. Oke, keren, keren, keren. Ini sebagai HR-nya full time atau internship, Mbak Sarah? Untuk HR-nya full time, Pak Gerhard. Full time. Wih, handle apa tuh Mbak Sarah? Saya sih handle-nya lebih ke sebenarnya rekrutmen sama training ya. Jadi dua-duanya tuh menghandle kayak misalkan hiring dari level operator sampai staff, juga menghandle jadwal-jadwal training yang harus dikembangkan oleh para karyawan yang existing gitu. Oke, keren, keren, keren. Thank you perkenalnya Mbak Sarah. Di sini juga ada Rahil, ini perempuan ya harusnya. Mbak Rahil, S1 Psikologi, kesibukannya sebagai HC, khusus di Combined Staff, sebelumnya 7 tahun lebih sebagai rekrutmen. Oke, nih boleh nih, kayaknya nih banyak yang teman-teman yang udah experience juga. Boleh sharing-sharing nanti ya pengalamannya ya. Sini ada Mbak Dika, S1 KUM, pernah berpengalaman sebagai SPV HR di PT Kohesif Indonesia Group, perusahaan IT konsultan. Oke, salam kenal teman-teman. Ada juga Fahira. Ini Mbak atau Mas, aku kurang tahu, lulus dari jurusan psikologi dan saat ini bekerja sebagai HRGA di PT RIN, bergerak di PT bidang IT. Mas Gufron HRGA di manufaktur. Oke, kayaknya ini udah berpengalaman semua. Jadi kita di sini lebih banyak discussion aja ya nanti teman-teman. Sebagai pendahuluan, ini aku bikin semacam ilustrasi hiring process in general gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri ada beberapa tahapan dan juga ada yang di sebelah kanan. Kita bahas yang dari sebelah kiri dulu aja kali ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sourcing. Sourcing itu yang mungkin teman-teman yang belum tahu adalah sourcing itu ya kita nyari profilnya, kandidatnya, CV-nya, apapun itu dari channel-channel yang ada. Dari situ kita lanjut ke screening. Screening itu teman-teman bisa ngelakuin screening CV atau juga mungkin sekarang ada phone screening gitu ya. Tujuannya biar ngecek nih match atau enggak dengan requirement yang diminta. Masuk lagi ke tes. Tes juga bisa sebelum interview nih. Ada juga nanti sudah interview nanti bakal aku jelasin juga. Dan di tes ini juga ada yang tes untuk technical sebagai tech position engineer atau mungkin technical testnya itu lebih ke arah untuk posisi-posisi non-tech seperti HR, accounting, dan lain sebagainya. Habis itu kita pindah ke interview. Interview juga ada dua jenis. Interviewnya ada interview HR, ada interview dengan user gitu ya. Nah, dari sini juga tujuannya juga udah pasti beda. Teman-teman yang udah berpengalaman udah tahu lah ya bedanya cara interview. Apa tujuannya? Kalau HR mungkin lebih ke culture, kalau user mungkin lebih ke technical skills, atau bahkan untuk tim dynamicnya. Kira-kira cocok nggak sih sama kondisi tim yang udah ada, dinamikanya seperti apa, dengan orang-orangnya seperti apa. Move ke offer gitu ya kalau udah cocok, dan next-nya ke accept. Nah, di yang sebelah kanan ini sedikit berbeda gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya sama, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada pertama namanya awareness dan attraction terlebih dahulu. Nah, sebenarnya konsepnya ini adalah bahwasannya kita tuh nggak perlu mulai dari sourcing gitu ya. Ada tahapan sebelumnya namanya awareness atau attraction. Dengan cara apa sih? Dengan cara teman-teman memasarkan gitu ya
company-nya, culture-nya itu melalui sosial media yang ada, entah itu lewat LinkedIn atau Instagram. Hal ini yang biasanya kita sebut sebagai employer branding gitu ya. Makanya ada ini disebut employer branding itu ya tujuannya untuk awareness. Jadi sebelum job itu kita post gitu ya di Foodpanda, orang udah tahu nih, oh ada di Tix itu kayak gini, itu seperti apa sih? Atau bahkan kerja di eh, Gojek gitu ya, kerja di Shopee itu seperti apa sih gitu ya. Nah, employer branding ini sebenarnya hal termudah gitu ya untuk teman-teman dapat top talent. Nah, employer branding ini biasanya dipakai sama teman-teman untuk nge-branding dapat awareness itu dengan cara nge-share keseharian sebagai employee di Shopee, contoh gitu ya. Teman-teman dulu kalau pernah tahu tuh Shopee sempat viral gitu ya, kenapa orang banyak mau join Shopee karena waktu itu Shopee itu dapat makanannya enak-enak gitu, kayak dapat lunchnya Yoshinoya, dapat es krim apa gitu ya, dapat minuman kopi apa gitu ya, kopi-kopi branded gitu ya. Nah, fasilitas-fasilitas itu mereka branding, nah, muncullah ada awareness dan attraction. Nah, perbedaannya di funnel yang sebelah kanan adalah mereka mulainya dari employer branding atau attraction tersebut. Muncul dari attraction, interest, dan interest itu akan berbuahkan sebuah application. Tahapan sisanya kurang lebih sama. Dan teman-teman di sini juga aware gitu ya, tahapan-tahapan ini mengerucut gitu ya. Kenapa? Karena dari jumlahnya banyak, sourcingnya 3 ribuan, yang di accept itu hanya 100 sekian orang. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di sini lihat ya, kurang lebih mirip-mirip, baik yang di kiri dan yang kanan, tapi ada yang kanan ini bermulai dari employer branding. Nah, aku pengen minta tolong dong, kan teman-teman di sini udah banyak yang experience gitu ya. eh, Tahapan yang paling susah gitu ya, proses yang paling susah di rekrutmen itu menurut teman-teman apa sih? Dari sourcing kah? Atau mungkin sourcing, iya karena susah sekarang yang dari CV gitu ya. Atau mungkin di tes, karena banyak banget nih kandidat yang nggak ngebalikin tesnya gitu, nggak mau nge-submit tes. Atau bahkan interview gitu ya. Atau bukan, atau bahkan yang paling susah adalah nge-convert dari offer, yang udah di offer jadi ke accept. Menurut teman-teman apa nih? Boleh di-share di kolom chat. Oh, ini udah ada yang dari Mbak Sarah interview user, dari Mbak Dika user interview, awareness-nya sih Mas, kata Mbak Faira, kata Mbak Rahil employer branding. Wah, ini macam-macam nih ya. Ini jawabannya nggak ada benar, nggak ada salah ya, karena kan tiap company, bahkan tiap industrinya juga punya tantangannya masing-masing. Kalau Mas Gufron, employer branding Mas. Oke. Mungkin boleh satu nih share dari siapa ya? Mbak Dika dulu deh, kenapa sih user interview susah? Boleh share nggak Kalau pengalamannya nih? boleh, boleh. Pagi, Mas Viral, selamat salam kenal. Kalau menurut saya kenapa interview user gitu ya? Eh, karena gini, user itu kan ngasih tesnya macem-macem gitu kan ya. Tapi kadang ada yang udah oke nih gitu menurut kita HR gitu. Terus menurut user masih belum. Mungkin untuk tesnya masih kurang. Tapi dari apa ya dari pengalaman si kandidat ini sebenarnya udah mumpuni sih sebenarnya gitu ya dari portofolionya. Cuman ketika user ngetes ada aja yang minusnya gitu loh. Di situ kalau menurut aku sih susahnya di setelah user tuh biasanya suruh cari lagi deh saras pembandingnya gitu kayak gitu. Maksudnya kita udah nyari juga sesuai sama HR, kualifikasinya sesuai sama yang diajukan sama user. Tapi begitu sampai user, biasanya usernya ada yang bisa yang lain nggak ya, gini 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 gitu. Saya berubah pikiran kadang, ada yang kayak gitu sih Mas. Kalau di tempat aku yang sekarang ya gitu. Menurutku nanti sih. Oke, thank you Mbak Dika. Panggilannya Mbak Dika atau Mbak Saras? Saras, Saras, oke. Mbak Saras, thank you untuk sharingnya. Iya sih, kadang kalau dari interview user suka kepental ya. Nanti iya, adalah inilah, aduh kurang cocok gitu ya. betul, betul. User kadang coba cari yang lain deh gitu. Kayak gitu. Maksudnya Hmm, padahal udah sesuai sama kualifikasi dia sebenarnya gitu, tapi ada aja sih yang dia coba eh, berubah pikiran tiba-tiba. iya, paham banget. Thank you sharingnya, Mbak Saras. Iya, sama. Oke, aku boleh minta tolong Mbak Rahil nih ya, Mbak Rahil Puspasari.
Kenapa nih employer branding malah tahapan yang susah menurut Mbaknya? Ya, makasih sebelumnya Boleh dikasih sharing? kesempatan. Oh, kedengaran kan suara saya? Ya, kedengeran, kedengeran. Iya, mohon maaf, saya lagi duluan. Iya, Iya, kalau dari saya, employer branding itu susah karena untuk membangun perusahaan saya, tempat saya bekerja, waktu saya jadi rekrutmen terakhir itu cukup banyak orang belum tahu. Udah gitu lokasinya agak nyelempit, bukan lokasi yang emas seperti SCBD gitu. Jadi orang ketika kita undang tuh gimana tuh gitu. Itu yang bikin kita harus menjelaskan dulu ketika kita undang orang tuh, kita menjelaskan dulu kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini. Perusahaan kami sudah memiliki beberapa cabang dan kemudian kami perusahaan yang sebenarnya sudah berdiri cukup lama bla 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 bla, baru mereka tertarik. Itu pun kalau mereka tertarik, kadang mereka yang ya udah saya dijadwalin dulu aja deh mbak, tapi habis itu besoknya nggak datang. Itu yang bikin kita kadang-kadang agak gimana gitu. Bahkan kandidat yang misalkan sudah diberikan oleh user, misalkan ada user yang mereferensikan, tolong dong kamu interview orang ini gitu, kamu undang orang ini dong buat datang ke kantor, saya penasaran, saya pengen tahu kualifikasinya bagus apa enggak, dia rekomendasi dari teman saya gitu. Saya pikir dia sudah deket lah sama si kandidat ini, nggak taunya begitu saya undang dia langsung itu kerjanya ini ya mbak gitu. Itu tuh rasanya kayak agak susah untuk membangun awareness dan apa employer, company company branding kami saat itu gitu iya, ceritanya. Jadi kemudian pada akhirnya kalau misalkan ngerekrut ya otomatis tiap kali nelpon gitu, tiap kali sourcing, tiap kali nelpon, kita harus selalu menjelaskan kami ada perusahaan yang bergerak di bidang ini, punya cabang ini, sampai mereka yakin bahwa mereka akan datang ya, baru mereka mau buat ikut rekrutmen. Dari situ dulu sih yang susahnya. Kalau bagian interview user ya di mana-mana interview user pasti susah sih kalau proses rekrutmen. Jadi kan misalkan usernya udah oke, tiba-tiba anginnya nggak tahu kemana, tiba-tiba enggak deh besok lagi ganti yang lain aja gitu. Itu mungkin udah biasa kali ya, tapi yang sampai dengan saat ini kadang-kadang masih ganjil adalah ya employer branding atau company branding sih kalau dari saya. Gitu sih Mas, makasih. oke, thank you for sharing, Mbak Rahil. Iya, aku agree juga. Makanya aku state di awal tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Karena tiap company, tiap industri itu pasti punya kesulitannya masing-masing. Mungkin kalau yang ada di site gitu ya, mungkin manufaktur atau apapun itu, bisa kita harus mastiin orang itu tahu dan mau untuk ke sana relocate. Jadi ya punya kesulitannya masing-masing. Tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, tahapan yang sangat sulit gitu ya adalah dari offer ke accept. Mungkin ini point of view-nya berbeda gitu ya. Karena aku sering melihat dari offer ke accept itu krusial. Memang sih biasanya kalau udah di offer harusnya sih accept gitu ya, dia terima. Tapi banyak banget hal yang terjadi di luar kendali kita. Contoh, aku punya pengalaman gitu ya, dia udah dapat offer dari Tix ID. At the same time, di suatu yang bersamaan, dia dapat offer dari instansi pemerintahan lah, di bawah kementerian. Secara salary, lebih tinggi Tix sedikit dibanding instansi tersebut. Secara benefit gitu ya, kebetulan beliau ini tinggalnya itu di Padang, Sumatera Barat. Eh, Sedangkan kalau di Tix itu kita masih sistemnya kerjanya hybrid. Kalau di instansi pemerintahan ini, gitu ya, di bawah kementerian ini, dia harus WFO nih tiap hari. Sebenarnya secara salary, benefit, working arrangement, dan lain sebagainya, itu jauh lebih enak di Tix dari perspektif aku. Tapi ternyata dia decide untuk nggak ambil tawaran di Tix dan ambil yang di sana karena orang tuanya yang nyuruh. Karena orang tuanya dulu punya cita-cita anaknya jadi PNS. Padahal kerja di sana pun dia nggak jadi PNS. Dia cuma kontrak 1 tahun. Habis itu ya tergantung mau dilanjut atau enggak. Sedangkan di Tix udah permanen gitu ya. Jadi aku bisa melihat bahwasannya aku bisa bilang gitu ya, over accept ini banyak eksternal faktornya gitu ya. Makanya tahapannya ya pasti beda-beda ya. Aku bukan yang mengecilkan sourcing. Sourcing itu susah gitu ya, nyari-nyari profil yang bagus gitu ya. Belum lagi tes, banyak banget tes itu yang nggak dikumpulin gitu ya, nggak dikerjain sama kandidat. Belum lagi interview, suka di ghosting nih. HR juga sering kan di ghosting interview ya.
Masa interview udah ditentuin, tiba-tiba anaknya nggak datang atau tiba-tiba anaknya minta reschedule 1 jam sebelum. Ya, banyak kesulitannya masing-masing, tapi ya menurut aku sih overcake itu sangat krusial. Kayak gitu. Wah, ini juga ada pengalaman ya, Mbak Ahil ya. Oke, kita boleh next dulu, Kak. Oke. Nah, di sini aku mau sedikit kasih gambaran aja what happens in tech hiring gitu ya. Eh, Kalau kita lihat gitu ya, yang sebelah kiri ada number of tech jobs di 2022 gitu ya. Itu sangat meledak banget, melejit banget. Banyak banget job-job berbau tech engineer gitu ya. Sekarang ini datanya real secara global wide ya, secara dunia, itu hanya 212.620 job. Itu per tanggal 5 Juli. Bayangin teman-teman. Dari 400-500 ribu sekian job yang ada, tiba-tiba turun 212 sekian. Nah, aku bisa bilang kenapa ini terjadi gitu ya, karena waktu 2022 gitu ya, waktu 2021 dan sebelumnya kita mendapat semacam keberuntungan gitu ya di tech companies. Waktu COVID lagi galak-galaknya gitu ya, otomatis orang-orang semua kerja dari rumah, belajar dari rumah, pesan makanan dari rumah, apalagi mau live streaming, entertainment, apapun itu, nonton dari rumah, ada Netflix dan lain sebagainya. Sekarang setelah pandemi mereda, udah nggak ada lah ya, kita bahkan bisa bilang, ya akhirnya job-job itu udah nggak ada lagi gitu ya. Kalau kita HR kan tahu ya, kenapa jobnya itu dibuka begitu banyak, karena kan waktu itu kita butuh orang banyak nih, biar bisa meet the deadline-nya. Oh, kita harus rilis fitur pembayaran. Oke, kita butuh nambah orang sekian. Ya udah deh, akhirnya kita hire, 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 hire. Makanya dampaknya ada di gambar yang kedua. Banyak banget tech companies yang udah nge-let go atau lay off atau PHK gitu ya. Ini data secara global lagi per tanggal 17 Juli 2024. Teman-teman bisa lihat gitu ya, udah banyak banget perusahaan yang nge-lay off gitu ya, udah nge-let go, udah nge-PHK. Kenapa ya? Karena trennya udah menurun. Tech company udah nggak butuh banyak orang, fitur-fiturnya udah dikembangkan waktu kemarin. Sekarang kan yang penting bisnis jalan seperti biasanya aja. Kayak gitu. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, terus challenge-nya apa sih di tech hiring saat ini gitu ya? Yang aku bisa bilang pertama adalah high turnover rate gitu ya. Ini benar-benar hal yang nggak bisa dipungkiri tech company. Mungkin kalau di bisnis-bisnis konvensional, entah itu perbankan atau mungkin manufaktur atau hal-hal lain gitu ya, itu turnover-nya nggak terlalu tinggi. Dalam arti tenurnya lama orang stay di company itu jauh lebih TK itu kenapa? Karena waktu itu ada namanya talent war. Talent war ini kan, eh, let's say ada company A gitu ya. Company A itu butuh banyak tech employee. Akhirnya dia hijack dari company B. Di hijack dengan iming-iming, dinaikin deh 2 kali gaji. Padahal belum 6 bulan di company. Oke, tes-tes suaraku udah kedengaran belum ya? Sorry, kepental tadi. Sudah, Mas? Ya, aman. Sudah ya? Oke. Sorry. Oke. Nah, jadi aku lanjut, maaf ya sebelumnya tadi internetnya bermasalah. Itu adalah challenge yang pertama terkait high turnover rate. Next-nya adalah skill mismatch. Challenge yang terjadi di tech hiring adalah sekarang tidak bisa dipungkirin seperti yang tadi teman-teman bilang, usernya itu rewel.
usernya itu pengen nyari kandidat yang udah punya uh, experience di hal spesifik. Contoh, tech stack-nya tuh harus A. Kayak di tech itu biasanya, oh pakai PHP, PHP. PHP-nya yang apa? Harus Laravel. Kalau PHP yang lain dia nggak mau ngambil. Itu sering banget terjadi gitu ya, spesifik banget. Atau bahkan kemarin kejadian aku di Tix adalah usernya itu pengen yang punya bisnis domainnya sama persis dengan Tix ID, ticketing. Kenapa? Karena waktu itu kita nyari orang yang berpengalaman nge-handle queuing atau antrian. Karena kan kalau teman-teman war tiket bioskop, war tiket event, itu kan tiba-tiba suka meledak gitu ya servernya ibaratnya gitu ya. Tiba-tiba akhirnya bikin komplain dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus nyari orang yang benar-benar spesifik di posisi yang pernah handle antrian atau mungkin nge-handle event yang besar gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus hijack dari kompetitor dong, kayak gitu. Jadi challenge-nya ada di skill mismatch-nya. Ini bukan berarti kita salah dan atau mungkin nggak benar gitu ya, tapi dalam arti ini challenge-nya gitu ya sebagai tech recruiter. Boleh di next Kak, silakan. Oke, ini ada dua common misconception gitu ya, miskonsepsi di tech hiring. Ini dua umum aja, mungkin banyak banget hal yang terjadi gitu ya. Aku bisa bilang miskonsepsinya adalah it's all about technical skill. Ini salah, ini salah. Kenapa? Karena pada dasarnya technical skill itu penting, tapi company, perusahaan, itu juga perlu melihat value dari soft skills dan cultural fit-nya, gitu. Nah, makanya sering banget terjadi ya, akhirnya, apa ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya dia nggak fit dengan company, hilang, pindah, dan lain sebagainya. Dan miskonsepsi yang kedua adalah, hiring is the responsibility of HR alone. Aku rasa kita sama-sama sepakat gitu ya, banyak banget tuh ya user yang merasa bahwasannya, oh hiring itu bagiannya HR semuanya gitu ya. Padahal mah enggak, tugas kita kan adalah meng-attract talent, men-sourcing talent, screening interview, tapi interview itu kita berdua kerjanya. Aku menilai dari culture-nya, soft skills-nya, user melihat dari technical dan cocok atau enggak ke timnya. Kayak gitu. Padahal ini tuh ada bagian-bagiannya juga gitu ya. Jadi bukan semua semata-mata hanya kerjanya HR. Oke, benar yang ngedilin dokumen offernya, dokumen perjanjian kerja dan lain sebagainya dari HR. Tapi itu bukan semuanya dari HR. Kayak gitu. Makanya ada beberapa company yang berani tegas nih. User interview itu dan HR interview masing-masing harus memberikan penilaian yang ditandatanganin. Jadi nanti ada persentasenya 50-50. Jadi kalau dari HR itu seperti ini, usernya seperti ini, masuk nggak tuh nilainya nanti untuk kita hire atau enggak? Bahkan ada yang sedemikian juga. Biar usernya itu tanggung jawab di dalam rekrutmennya. Kayak begitu. Boleh di next, Kak? Oke. Sebenarnya apa sih yang penting di tech hiring gitu ya? Lagi dan lagi gitu ya, kita sama-sama tahu cultural fit itu sepenting itu. Mereka align nggak sih? Mereka cocok nggak sih sama company value dan culture? Kayak gitu. Karena company culture itu tiap company beda-beda. Bahkan tiap industri juga beda. Kayak aku di Pix gitu ya, kita itu industrinya entertainment app. Otomatis ya kita tipikal orangnya gimana sih ya kalau kita ngomongin entertainment, ya kita sangat-sangat santai gitu ya. Sama sekali nggak ada kayak batasan, bukan tipikal corporate yang rigid gitu ya. Jadi kita bahkan kantor pakai kaos gitu ya. Kita santai banget lah. Tapi ya eh, beda mungkin di company Mas Mbak, mungkin ya mereka harus rapi penampilan, jam kerjanya diatur dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 9 sampai jam 6. Se-strict itu. Makanya harus kita tahu dulu fit atau enggak. Yang kedua soft skills, komunikasinya gimana, teamworknya gimana, adaptability-nya gimana. Teman-teman bisa tahu ini dari mana? Ya jelas dari interview gitu ya. Problem solving di tech companies aku bisa bilang sangat-sangat dinamis gitu ya. Hari ini kita pengennya ini, besok-besok tiba-tiba bisa berubah. Bisa nggak nih kandidat ini berpikir secara kritis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks kayak gitu. Boleh di next Kak? Nah, sekarang kita ngomongin efektif rekrutmen strategis. Ada dua cara.
Yang pertama adalah building a strong employer brand. Tadi sempat kita ngobrol di awal, employer branding itu sepenting itu gitu ya. Caranya ya sebenarnya kita bisa pakai sosial media atau mungkin website kita punya untuk nge-highlight apa yang membuat company kita itu menjadi tempat yang layak untuk kerja gitu ya, yang lebih dibanding company lain. Cara-caranya aku bakal bahas juga nanti di akhir. Jadi teman-teman harus meng-highlight pembedanya. Apa bedanya company saya dan company yang lain. Yang kedua, proactive sourcing. Nah, ini juga banyak company yang udah mulai aktif nih ya, sourcing-sourcing secara internal, jadi melalui LinkedIn, atau bahkan ada company-company yang udah engage sama tech community, ada yang udah bikin hackathon, join hackathon, ada yang bikin conference, itu banyak banget itu. Tujuannya apa sih? Mereka pengen nge-attract nih fresh graduate dari kampus-kampus ternama, jadi mereka pengen ngambil yang junior-junior dengan membuat hackathon. Nanti yang juara masuk Shopee, yang juara masuk Traveloka, yang juara masuk apa gitu. Nah, ini sebenarnya berbagai macam cara yang teman-teman bisa lakuin gitu ya. Mau yang seminimal mungkin dananya, budgetnya bisa, mau yang se-effort itu membuat acara dengan mengeluarkan budget lebih juga bisa. Boleh di next, Kak? Nah, kalau kita ngomongin proses, aku rasa teman-teman juga udah tahu juga ya. Ada namanya BI interview. Jadi teman-teman bisa nge-combine technical assessment sama behavioral interview untuk dapat holistic view-nya gitu ya dari kandidat ini menggunakan BI interview. Dari interview tersebut, teman-teman bisa ngeliat nih, oh, ini anak tipikal yang seperti apa sih? Oh, mungkin dia adaptability-nya keren, cukup. Problem solving-nya juga cukup. Dan yang kedua adalah, ini aku benar-benar garis bawahin ya, karena aku baru tahu ternyata banyak juga company yang tidak menerapkan standardized interview question. Jadi, bisa jadi nih, posisinya, kita cari posisi A, gitu ya. Datanglah kandidat satu. Interviewnya itu pertanyaannya beda dengan pertanyaan untuk kandidat kedua. Padahal kan kita harusnya itu menerapkan konsistensi dan fairness. Jangan sampai nanti kandidatnya dua-dua orang ini ketemu di luar terus ditanya, tadi ditanya ini ditanya ini enggak. Lah, kamu ditanya apa? Ini. Loh, kok lebih gampang pertanyaannya? Nah, akhirnya kan jadi nggak fair gitu ya. Akhirnya keluar-keluar perihal-perihal negatif di luarnya dari kandidat-kandidat ini. Makanya kita harus ada standardized interview. Biar apa ya? Biar fair, nggak subjektif gitu ya, biar objektif, dan lain sebagainya. Nah, kita ngomongin tes juga nih. Kalau di tech company, aku bisa bilang ada 3 jenis tes yang teman-teman bisa lakuin. Pertama, take home test before the interview. Jadi sebelum interview, kita kasih dulu tes. Ada juga yang dikasih tesnya setelah interview. Ada juga tesnya itu yang dikasih di interview, jadi live coding. Di tech company itu ada 3 jenis tes seperti ini. Nah, kalau yang sebelum interview, pros-nya adalah teman-teman bisa memfilter mana yang sesuai atau enggak dengan user mau. Tadi kan dibilang, wah user pengennya ini tiba-tiba dan lain sebagainya. Aku bisa memprevent dengan cara A ini. Jadi, mereka diminta untuk kerjain tes, entah itu tes coding, bikin mini project, atau apapun itu, nanti mereka disuruh submit. Akhirnya user bisa tahu dulu sebelum di interview. Oh, si anak ini teknikalnya kurang, jadi nggak usah kita interview ya. Oh, si anak ini teknikalnya oke, kita interview ya. Enaknya adalah di situ. Itu adalah pros-nya. Cons-nya atau negatifnya, kekurangannya adalah banyak kandidat yang nggak mau ngerjain, nggak mau submit. Karena, loh, ini interview aja belum. Masa udah dikasih tes sih? Mana tesnya lama lagi? Disuruh dikasih waktu 3 hari dan ini berat. Interview aja belum sih, masa udah dikasih tes? Banyaknya seperti itu. Belum lagi kadang usernya sendiri lama banget ngasih feedback kayak, Mas, udah ya, si anak ini udah ada 5 kandidat nih yang nge-submit tes, tolong di-review ya. Terus nggak di-review, karena mereka sibuk sama kerjaan. Bisa seperti itu. Atau mungkin kalau take home test, yang setelah interview, itu kekurangannya adalah, kelebihannya adalah, mereka udah dapat dulu nih interviewnya. Mereka udah dapat, oh nanti kalau aku kerja di company A, kayak gini loh, karena interviewernya udah ngejelasin nanti bakal ini ya di kerjaan ini. Mereka udah dapat sense-nya dulu. Tapi kekurangannya adalah kadang usernya sendiri juga
Kayak, aduh, gimana ya? Aku pengen lihat dari technical skills-nya kurang, nanti kasih tes lagi gimana ya? Akhirnya jadi saling plus minus aja dari kalau dikasih sebelum dan yang sesudah. Tapi ini harus disesuaikan juga. Ada juga yang live coding. Jadi kayak live coding itu teman-teman waktu interview set waktunya, kalau aku ya biasa live coding itu bisa sampai 3 jam interview. Jadi nanti interview dulu baru dikasih live coding. Entah itu disuruh bikin project A, B, C, tapi nanti dilihatin sama usernya. Cons-nya adalah ya kita nggak perlu ada nagi-nagi tes, jadi langsung dikerjain di hari H. Usernya juga bisa langsung lihat nih codingannya kayak gimana. Tapi cons-nya adalah banyak kandidat yang grogi karena diliatin gitu ya. Wah, nih ngerjain project di depan user langsung grogi, akhirnya nervous dan lain sebagainya. Belum lagi kandidat yang punya jadwal terbatas karena kalau live coding itu bisa habis 1,5 jam lebih minimal kayak gitu. Jadi teman-teman harus tentu ini dari 3 jenis tes ini yang mana sih yang cocok untuk posisi ini, karena bisa jadi di satu company posisinya berbeda, jenis tesnya juga berbeda. Jadi kalau di aku posisi QA gitu ya di tech itu tesnya sebelum. Tapi untuk posisi Android developer itu dikasihnya setelah tes. Jadi bermacam-macam teman-teman. Dan itu semua harus di-adjust sesuai dengan kebutuhan posisi atau mungkin dari usernya. Kayak gitu. Boleh di next, Kak? Oke. Ini sebenarnya hanya sedikit reminder aja ya teman-teman ya. Retention gitu ya, starts at hiring. Jadi aku bisa bilang ketika teman-teman pengen meretain gitu ya teman employee-employee ini, itu semuanya bermulai dari waktu rekrutmen. Aku selalu menerapkan transparansi tentang role, responsibility, dan company culture dari awal. Di Tix gitu ya, kita itu kerjanya sangat fleksibel. Positifnya, kita nggak punya jam kerja yang akhirnya kalau telat potong gaji, itu nggak ada. Tapi cons-nya adalah karena fleksibel, kerja itu bisa sampai malam. Dan kalau misalnya lembur sampai jam 8 dan lain sebagainya, itu kita nggak bisa bayar upah lemburnya. Kayak gitu. Itu kita udah state di awal. Kenapa? Karena ya jamnya benar-benar fleksibel. Mereka bisa datang jam 12. Kalau jam 12 otomatis mereka bisa pulang sampai malam dan lain sebagainya. Itu udah aku state di awal. Bersedia nggak? Bersedia nggak? Kalau misalnya nanti ada kerja di hari Sabtu, kita bayarkan. Tapi bersedia nggak hari Sabtu nanti keluar kota ditempatkan untuk nge-handle event? Itu udah kita state di awal. Atau yang kedua, kita harus implement comprehensive onboarding program. Jadi onboardingnya itu jelas. Oh, nanti dari HR seperti ini, dari tim IT support untuk device, laptop dan lain sebagainya seperti ini. Dari timnya seperti apa. Bahkan juga teman-teman bisa nge-provide mentorship atau support untuk ngebantu teman-teman new hire ini bisa grow dan feel connected. Kayak gitu. Boleh di next, Kak? Nah, ini ngomongin talent attraction gitu ya. Ya ada dua hal gitu ya. Pertama adalah kita pengen attracting the best talent. Fokus sama unique selling point-nya. Contoh, company culture. Banyak tuh sekarang yang bilang kayak, eh, kalau seseorang karyawan pindah perusahaan karena culture, mereka nggak akan balik lagi karena duit. Kayak gitu. Jadi kalau culture-nya udah bermasalah, seberapapun gaji yang ditawarkan untuk kembali, pasti nggak mau. Nah, makanya teman-teman bisa tuh nge-highlight culture yang good-nya itu, company culture yang baiknya. Oh, kalau company culture di company saya tuh sifatnya seperti ini. Itu bisa meng-attract. Atau mungkin growth opportunities. Ya, karena kita masih startup, kita masih baru, peluang untuk growth-nya itu tinggi untuk kembang sama kita. Karena kita masih belum punya banyak posisi yang terisi. Atau mungkin impactful work. Jadi teman-teman, oh iya, kerjaan kita ini berdampak loh sama sosial. Karena trennya ya, kalau teman-teman dari Gen Z atau yang mungkin yang sekarang-sekarang ini, mereka tuh sangat pengen berdampak pada lingkungan. Kerjaan mereka tuh berdampak kepada sosial. Kayak gitu. Kira-kira apakah yang kita kerjain itu memiliki dampak nggak sih? Karena itu meng-attract teman-teman Gen Z loh kalau punya dampak. Nah, yang kedua adalah competing with top tech companies. Aku bisa bilang ya, ini hal yang aku bisa sampaikan. Tadi kan judulnya adalah What Nobody Tells You About Tech Hiring ya.
Kelemahan dari tech companies adalah mereka selalu compete dengan higher salaries. Contoh, ini aku sempat nulis juga artikelnya. Jadi banyak company itu pengen nge-hijack dari company lain dengan menaikkan salary yang gila-gilaan. Nah, kasihannya adalah perusahaan-perusahaan seperti perusahaan aku di Tix atau mungkin perusahaan-perusahaan teman-teman nih kecil-kecil yang akhirnya nggak bisa bayar gaji segede itu. Bayangin loh, dia baru lulus fresh graduate, gajinya itu udah dikasih 15-an ke 20. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil bayar 10 juta untuk fresh graduate aja itu udah ngap-ngapan. Gimana nih kita bisa dapat top tech talents kalau misalnya kita nggak punya budget? Itu adalah hal yang aku pengen highlight di topik kali ini. Makanya, saran dari aku adalah teman-teman highlight others benefit. Untungnya ya, di Tix itu meskipun kita bukan company yang jor-joran ngasih gaji kayak Traveloka, kayak Shopee, kayak Gojek, siapalah top-top companies yang bisa ngebayar segitu gedenya, tapi kita masih flexible working hours. Jadi sering kejadian teman-teman yang mungkin udah punya anak, ibu-ibu yang lagi anaknya masih kecil-kecil gitu ya, mereka harus ngantar anak sekolah, harus ngantar anak ke dokter dan lain sebagainya, kita punya flexible working hours. Suaminya juga boleh ngantarin dulu anaknya sekolah. Misalnya nih, aduh jam kerja kita dari jam 9, tapi datang jam 10, jam 11, nggak apa-apa loh, kita nggak ada potong gaji. Jadi kita meng-highlight flexible working hours. Atau mungkin ada company yang masih remote work, jadi masih kerja dari rumah. Itu bisa loh nge-highlight, meskipun mereka nggak bisa menawarkan gaji setinggi Traveloka, Shopee, dan lain sebagainya, tapi mereka masih kerja dari rumah, sedangkan company-company yang gede itu udah kerja dari kantor. Atau bahkan, teman-teman bisa menawarkan professional development opportunities. Ya, kita masih kecil, let's grow together, kan itu tagline-nya ya. Nggak apa-apa, company teman-teman masih kecil, nggak bisa ngegaji segede itu, tapi teman-teman bisa ngasih professional development dengan pengalaman, practical experience. Oh, nanti kamu bakal nge-handle klien ini ya. Kamu nge-handle sendiri, nanti kamu boleh explore. Oh, caranya dengan seperti ini. Oh, kamu nanti teman-teman bisa nge-handle project ini. Kamu dikasih kebebasan untuk nge-lead project-nya. Nah, itu kan professional development. Atau mungkin positive work environment. Kayak jadi teman-teman bisa meng-highlight, oh kerja di company kita tuh nggak toxic. Karena ternyata yang digaji gede-gede itu, company-nya tuh toxic dalam arti kita sebut 996 ya. Jadi kerjanya itu udah dari jam 9 sampai jam 9 selama 6 hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Aku nggak sebutin nama company-nya apa, tapi itu company-company yang gaji-gajinya gede, itu kayak gitu. Namanya 996, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Itu kan toxic banget ya. Padahal kan harusnya kan kerja 5 hari, 8 jam gitu ya. Nah, teman-teman bisa nge-highlight itu loh. Kita punya work-life balance. Itu kan positive work environment. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh, wah kita nggak bisa ngegaji gede nih, gimana ya? Nah, teman-teman bisa nge-highlight benefits lain. Seperti itu. Boleh di-share, Kak? Boleh di-share. Boleh next nggak, Kak? Kalau ngomong jadinya. Oke, ini slide terakhir. Sebelum kita discussion, aku rasa kita bisa lebih banyak discuss aja ya. Pertama adalah salary is not a tabu subject. Ini bukan hal yang tabu ya teman-teman ya, masalah gaji ya. Aku sering banget mendapati HR-HR lain itu kayak tabu, apalagi kemarin tuh ada viral ya teman-teman di sosial media, di TikTok kayak, ini baru awal-awal udah nanyain gajinya berapa. Padahal menurut aku gaji itu harus di awal, didiskus seawal mungkin. Salary dan benefit itu di paling awal. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ngabisin waktu, tapi ternyata gajinya nggak cocok. Aku tuh sering banget mendapati komplain-komplain kayak, kenapa ya kok di company lain itu aku nggak tahu ya gaji yang akan ditawarkan berapa, tiba-tiba udah interview aja, tiba-tiba udah tes aja. Di company yang aku handle, itu aku selalu state di awal, gaji kamu berapa sekarang, gaji yang kamu harapkan berapa, benefit yang kamu dapat sekarang apa, dan kira-kira seperti apa nih yang bisa kita offer. Itu di screening awal. Kalau teman-teman ingat tadi di recruitment strategy, recruitment funnel, itu aku state di screening awal. Jadi ketika selesai dapat CV-nya, aku langsung call untuk make sure experience, mereka masih open atau enggak, sampai aku tanya salary-nya. Kira-kira yang bisa kita tawarkan seperti ini loh. Oh, kalau di Tix itu meskipun hybrid, tapi hybridnya itu kita bisa pilih jadwalnya, bukan yang ditentukan company. Atau aku bahkan sampai ngejelasin,
kalau nanti kerja gitu ya, kantor kita tuh ada di sini, kira-kira masuk nggak dengan domisilinya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menganggap bahwasannya salary, salary itu atau gaji itu hal yang tabu untuk dibahas. Bahkan itu harus dibahas di paling awal, baik company dan juga kandidat sama-sama dapat clear di awal. Jangan sampai udah jalan, udah sampai offering, lah, Mas kok di offernya cuma segini? Iya, kita cuma punya budget segini. Lah kenapa nggak dari awal gitu loh, ditanyain dia butuhnya berapa, budgetnya berapa. Kayak gitu. Itu yang nomor satu. Nomor dua adalah perlakukan kandidat sebagaimana teman-teman mau diperlakukan. Maksudnya apa sih gitu ya? Sering banget gitu ya, HR itu pengen banget uh, kandidat itu jujur, transparan. Kayak aku selama screening itu pasti akan selalu menanyakan, eh, teman-teman kamu masih available atau enggak? Atau kamu udah proses di company lain? Kalau sudah proses, boleh tahu nggak sejauh apa prosesnya? Itu yang selalu aku lakukan di awal. Kenapa? Aku bilang, kenapa saya butuh tahu kamu lagi proses atau enggak di company lain dan sejauh apa? Biar aku bisa mempercepat proses di company aku di Tix. Ketika aku tahu dia udah user interview, otomatis aku harus ngejar nih sama userku. Mas, cepet ya get back ya, nanti setelah interview langsung ini ya, langsung ini ya. Kalau udah dikumpulin tes langsung review ya Mas ya. Karena dia di sana tuh udah dapet interview di sana sama user. Dia di sana udah dapet offering loh Mas. Offernya tuh mungkin masih bisa kita adjust. Jadi aku minta tolong untuk Mas atau Mbak usernya cepetan ya review dan lain sebagainya. Nah, ketika aku pengen men-treat seperti itu, aku juga harus transparansi. Oh, Mas, di posisi ini kita masih ada kandidat lain yang harus diinterview. Jadi aku nggak bisa get back dalam waktu 1 minggu ini. Kemungkinan besar paling cepat ada di awal minggu depan. Karena ada interview dulu nih. Dan dari situ mungkin harus di-review dulu hasil tes dan lain sebagainya. Jadi ini harus teman-teman melakukan kedua belah pihak gitu ya. Kalau pengen kandidat itu respect sama kita, ya kita harus juga put respect sama mereka. Be honest and clear about the process gitu ya. Kalaupun ternyata prosesnya itu terkendala di budget, ya sampaikan aja gitu ya. Mas, kayaknya level Mas terlalu tinggi untuk posisi ini, kita masih belum bisa mampu untuk afford deh di level Mas. Transparansi aja, karena kandidat itu sangat-sangat senang kalau mereka dikasih feedback seperti itu. Dan yang ketiga, tadi yang aku bilang, always ask candidates about their current process. Karena ternyata aku temuin di company-company itu, kayak mereka nggak tahu, ternyata si anak ini udah proses di tempat lain. Kalau aku selalu tahu, oh dia lagi proses di sini ya, dan aku keep update terus sama dia juga. Mas, kita masih proses review ya, nanti masnya sekarang masih bisa nunggu nggak ya kalau dari company lain itu? Oh masih bisa mas, minggu depan ya paling maksimal. Jadi enak komunikasinya. Kalau mereka udah respect sama kita, ya gampang komunikasi. Dan yang keempat adalah never back ke kandidat. Jangan pernah deh ngemis-ngemis kandidat. Aku dari dulu paling menyarankan gitu ya, jangan pernah terlalu mengemis gitu ya, karena pasti ada kandidat lain kok yang cocok gitu ya. Kalau mereka interested, mereka itu tertarik join ke kita, pasti mereka akan put effort lebih. Contoh nih ya, kita ngasih tes gitu ya. Tesnya itu dikumpul ya 3 hari lagi. Tapi ternyata dia minta tambahan karena, aduh, Mas minta tambah ya karena saya lagi sibuk. Sibuknya sibuk kenapa gitu ya? Padahal kan kita udah ngasih waktu 3 hari itu udah cukup gitu ya menurut user. Bahkan itu cuma 2 hari, 1 hari lagi itu untuk tambahan waktunya aja biar dia lebih lenggang gitu. Atau bahkan ada kandidat yang kemarin interviewnya bagus, tapi setelah dikasih tes dia nggak ngumpulin. Coba kita tanya kali ya kenapa nggak bisa. Udah gitu kita tawarin tambahan waktu. Kalau aku sih nggak pernah mau. Kalau memang ternyata dia mau, ya pasti dia berusaha. Jangan sampai dia ngemis-ngemis. Karena aku punya beberapa kali pengalaman ketika kita yang berharap banget gitu ya, minta-minta, ngemis-ngemis gitu ya. Ternyata waktu join dia tuh nggak sesenang itu juga. Karena ternyata dia mungkin pengen di company lain, dia udah ada proses di tempat lain. Hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Yang kelima gitu ya, simplify the application process gitu ya. Jangan pernah terlalu bertele-tele deh. Aku tuh paling suka apa ya, suka kaget untuk posisi staff aja ya. Itu bisa sampai 7 kali proses menurut aku tuh nggak layak banget ya. Eh,
kalau di tips gitu ya, kita untuk menghindari kandidat ini hilang gitu karena terlalu panjang prosesnya, terlalu complicated, interviewnya aja bahkan kita gabung antara HR dan user. Memang waktunya akan jadi sedikit lama, tapi hanya sekali. Jadi user dan HR interview kita gabung, plot, mungkin bisa habis 1 sampai 2 jam berbarengan. Habis itu ya udah, kalau ada tes tinggal tes. Jadi nggak perlu seribet itu. Kecuali untuk posisi yang higher level management, ya harus ada interview dengan C-level, ada juga nanti dari eksternal dan lain sebagainya. Tapi itu untuk yang higher level management. Kalau untuk staff kita cuma 2 kali interview, tes. Itu pun kalau ada tes. Nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Kalau teman-teman kelamaan, nggak disimpel, company lain bisa cepet loh nyalip kandidat yang bagus itu. Ingat, karena kita ngomongin top tech talent, good talent gitu ya. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin nggak bakal dicolong, tapi kalau yang bagus, waduh, rawan banget itu dicolong. Dan yang keenam, showcase unique benefit that set your company apart from competitors, seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Kalau aku di Tix, aku selalu meng-highlight benefit-benefit seperti kita masih hybrid, hybridnya juga seminggu sekali, atau bahkan terserah deh, karena yang penting selama 3 bulan, yang penting 15 kali ke kantor. Itu menarik, ternyata itu menarik banyak kandidat. Kita juga meng-highlight bahwasannya benefit kita ada private insurance, penanggung untuk anak, istri, pasangan gitu ya. Dari perawat inap, perawat jalan, dental atau gigi, vision atau kacamata itu semua ditanggung. Ternyata itu bisa meng-attract juga loh. Benefit-benefit seperti itu ternyata bisa meng-attract, dan aku harap sehabis sesi ini, kalaupun teman-teman punya kendala di employer branding, bisa nih, apa yang menarik dari teman-teman di company bisa di-highlight. Kayak begitu. Kurang lebih sih itu aja, karena kita mungkin akan ada Q&A juga. Aku kembaliin ke Mbak Sevi. Terima kasih. Oke, thank you Mas Gerhat atas materinya. Jadi fokus banget ya, saya perhatikan teman-teman perhatikannya. Pasti dalam hati teman-teman di sini saya yakin sih Mas Ger. Iya ya, benar juga ya. Oh ini nih, cuma nggak kesampaikan dengan baik gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke sesi question and answer. Kita buka untuk 4 penanya. Jadi boleh bertanya di kolom chat dan juga untuk raise hand ya teman-teman. Oke, di sini siapa kira-kira teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ada yang udah raise hand teman-teman? Oke, ada Mbak Rahil Puspasari. Boleh Mbak Rahil, silakan untuk open cam. Ya, oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya nih, Mbak. Saya kan kebetulan masih jadi, saya kan masih agak susah nih untuk jadi tech recruiter di MSU, MSU gitu. Kendalanya saya sepertinya kurang bisa atau belum bisa untuk nge-track kandidat karena mungkin company data company yang sekiranya belum bisa saya dapatin untuk informasi jelasnya. Nah, kira-kira dari Mas Narsum yang tadi, ada nggak sih cara supaya kita bisa apa ya, bikin iklan lowongan kerja yang untuk bisa nge-track orang gitu, nge-track pelamar dengan catatan bahwa si perusahaan ini company confidential gitu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Rahil. Gimana Mas Gerhat, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung jawab, takutnya nanti kelupa. Oke, silakan Mas Gerhat. Oke, ya Mbak Septi. Thank you untuk pertanyaan Mbak Rahil. Kalau untuk company confidential ya, tadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk track gitu ya. Eh, Kalau untuk case kita membantu company gitu ya, jadi external recruiter lah ya kalau kita ngomongnya. Aku bisa bilang kita cuma bisa meng-highlight benefitnya. Contoh, aku waktu itu pernah juga sebagai external recruiter ngebantu company yang confidential. Aku hanya meng-highlight benefit-benefit seperti contoh remote working-nya. Are you willing to apa ya, working remotely with international company from USA dan lain sebagainya? Dan ternyata itu menjadi unique selling point-nya sih untuk track-nya. Karena ternyata banyak banget teman-teman di Indo tech eh, tech
tech company ya, sorry, tech role-nya gitu ya, yang pengen banget belajar gimana sih kerja dengan tim internasional secara remote kayak gitu. Atau aku juga punya pengalaman yang kedua adalah apa ya, kita tuh nggak boleh nyebut nama company, tapi kita boleh mendeskripsikan sedikit company-nya. Contoh waktu itu adalah big insurance company from Singapore. Jadi kita meng-highlight bahwasannya ya kita join nih sama company yang cukup besar, big insurance company dari HQ-nya di Singapura kayak gitu. Dan lagi karena dia remote, ya akhirnya aku juga menambah unique selling point-nya adalah remote tersebut sih. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak bisa nge-sell gitu ya, tapi kita coba lihat nih dari perspektif lainnya. Mungkin kerjasama dengan tim internasional, atau remote work-nya, atau bahkan bekerja dengan perusahaan ternama. Nah, kayak gitu sih paling yang aku bisa kasih tahu untuk tips and triknya ya. Tadi aku lupa Ya, jadi terima namanya. kasih. Mbak Rahil ya. Terima kasih. Oke, cukup terjawab ya, Mbak Rahil. Thank you, Mas Gerhard. Di sini kita ada penanya lagi, Mas. Ada di kolom chat satu, tapi kita akan maju dulu nih, Mas ya, ke teman-teman yang udah raise hand. Di sini ada Mbak Karisma, Mas Gufron, dan Mbak Dika. Saya akan mulai dulu dari Mbak Karisma. Silahkan, Mbak Karisma. Kasih Mbak Septi. Ini harusnya udah kedengeran sih ya. Kedengeran? Udah, Mbak. Ya, oke. Oke, Mas, saya izin tanya. Tadi saya udah catat sih. Oh ya, menurut Mas yang memang sudah berkecimpung di HR-nya itu mungkin kayak around 4 until 5 years gitu ya. Terus sekarang kan HR BPD Tix. Menurut Mas tuh perhitungan manpower planning untuk outputnya akhirnya kita jadi headcount gitu kan ya. Itu tuh bagusnya tuh di Q berapa sih Mas? Atau apakah memang idealnya atau baiknya di akhir tahun gitu untuk kita make sure apa namanya di tahun depan nih kita butuhnya berapa apa segala macam dari organization chart-nya juga dan lainnya. Thank you. Oke, thank you Mbak Karisma ya. Idealnya, ini kita ngomong idealnya ya, jangan realitinya. Idealnya adalah dari Q3 mau ke Q4 di tahun sekarang, itu sudah ke plan untuk tahun depannya. Karena kan itu berbarengan untuk, karena kan dari MPP nanti turun juga tuh ya, kayak ke job desk-nya, dan lain sebagainya, detail-detailnya gitu ya. Harapannya adalah ketika Desember, itu semua udah ketok palu, udah tutup gitu ya. Oke, tahun depan tuh kayak begini, termasuk juga kan untuk pengukuran-pengukuran eh, performance dan lain sebagainya itu kan udah selesai di sebelum Desember. Harapannya itu ya kalau idealnya. Tapi in reality, I guess itu sering banget terjadi revisi-revisi dan lain sebagainya ketika kita udah ngajuin ke atas. Wah, nggak gini, nggak gini, nggak gini. Karena kan itu berhubungan juga dengan budget gitu ya. Budget ke depannya kayak gimana nih? Nah, kalau aku sih in reality biasanya sih akan pasti molor-molor. Bahkan pernah kejadian itu sampai awal tahun tuh masih baru selesai ketok palunya. Kayak gitu sih Mbak Karispa. Jadi memang kekurangannya ini adalah kita sebagai rekruter ya, sebagai rekruternya telat nih untuk nyari-nyari kandidat karena belum fix job desk-nya, budgetnya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Idealnya tadi yang tadi ya Q3, Q4 tahun ini. Mbak Karisma. Oke. Oke, gimana Mbak Karisma? Terjawab? Oke, thank you Mbak Karisma atas pertanyaannya. Nah, di sini ada lagi nih Mas Gerhat. Jadi ada dari Mas Gufron. Halo Mas Gufron. Halo Mbak Septi, selamat pagi Mbak. Pagi. Oke, silakan Mas pertanyaannya. Mas Gerhat, ini saya izin bertanya ya Mas ya, tapi ini sedikit off the topic gitu. Ini seputar masih tech recruiter juga, tapi untuk sourcing Mas. Saya pernah sampaikan ini kalau misalkan di dunia IT itu Mas, banyak banget yang lulusan bootcamp atau kayak the coding gitu, yang dimana tuh kayak ijazah mereka tuh belum sampai ke jenjang untuk sarjana gitu loh Mas. Tapi kalau saya searching di grup-grup seperti .NET, terus JavaScript, Python dan lain-lain kayak gitu Mas, pengalaman mereka tuh menurut saya advance gitu Mas, cuman terhalangnya oleh ijazah. Nah, kalau dari Mas Gerhard sendiri nih di dalam human resource nih, Mas Gerhard gimana sih menanggapi banyaknya di teman-teman kita yang mungkin ijazahnya SMA tapi lebih mumpuni ketimbang yang S1 tapi itu nggak masuk untuk kualifikasi Mas, seperti itu sih Mas. Mohon izin Mas, mohon maaf auto Oke. Mas. Oke. Siap. Langsung aku jawab ya Mbak Septi ya.
Monggo Mas, saya mau dengar juga jawabannya. Oke, good question. Aku Mas Gufron ya, ini pertanyaannya sangat menarik karena aku pernah mengalami ini berulang kali gitu ya. Ini pendapat aku pribadi ya. Kalau aku jadi HR-nya Mas Gufron, S1 di zaman sekarang ini biasanya itu udah nggak se apa ya, nggak semenjadi selling point itu gitu ya. Karena S1 udah bertaburan gitu ya. Bahkan aku lebih memilih untuk nyari yang udah berpengalaman. Sorry, suaranya mantul. Oke, aku lebih memilih untuk nyari yang pengalaman daripada yang S1. Ini jawaban brutalnya gitu ya Mas Gufron ya. Bahkan aku lebih kayak ya udah nggak apa-apa kalau dia lulusan bootcamp coding tapi dia hanya SMK, ya pasti jauh lebih bagus daripada S1 yang cuma dapat teori dari kampus kayak gitu. Itu jawaban aku sih. Dan aku itu terapkan ketika aku nge-hire, bahkan aku sempat ngebantu untuk company-company di luar ya Mas Gufron ya, yang di luar Indo. Ternyata mereka punya pemahaman yang sama gitu Mas Gufron. Mereka lebih mementingkan pengalaman daripada pendidikan. Kayak gitu sih Mas Gufron. Tapi aku kurang tahu kalau untuk company yang Mas Gufron bantu ya, karena aku tidak bisa memungkiri company di Indonesia masih banyak banget ya. S1 wajib gitu ya. Kayak gitu sih Mas. Siap, Mas. Makasih banyak, Mas Gerhard. Oke. Thank you juga Mas Oke, Gufron. cukup terjawab ya Mas Gufron. Iya, ini karena kadang-kadang Mas Gerhard kita punya case juga ya teman-teman di sini. Memang saya lihat teman-teman FRC ini banyak submit ya Mas. Kandidatnya oke, tapi ya itu syarat mutlak dari company klien ya memang Iya. pendidikan ya Mas ya, saya paham di situ. Jadi ketika Mas Gufron bertanya terkait ini sebuah pertanyaan yang bagus gitu untuk dijawab gitu ya Mas ya. Semoga teman-teman juga bisa aware ya terkait ini dan semoga menemukan kandidat yang selain pengalamannya oke dan pendidikannya juga mumpuni gitu ya sesuai dengan permintaan klien. Oke, Oke. Di sini kita ada Mbak Dika Saraswati. Halo Mbak Dika. Halo Mbak Septi, salam kenal Mas Gerhard. Ya, salam kenal lagi Mbak Saras. Semangat banget nih Mas Gerhard, Mbak Dika. Silakan Mbak Dika. Oke, mau nanya nih mengenai ini. Mau nanya pendapat Mas Gerhard aja sebenarnya. Penting nggak sih sebenarnya ada background checking gitu ya? Kita background checking dari company-company misalnya tiga tiga company ke belakangnya dia plus sekolahnya nanyain bener nggak salarinya sekian sekian gitu, bener nggak posisinya gini gitu. Nah, menurut Mas Gerhard itu penting nggak sih buat kita untuk background checking gitu? Itu aja sih Mas. Soalnya di company saya masih ada seperti itu background check. Jadi collect dari apa slip gaji gitu aja sih. Gitu sih. Itu aja sih. Makasih. Oke, thank you Mbak Saras. Allah langsung jawab aja ya. Jadi Ya. kalau untuk background check itu kan ada dua ya. Pertama terkait dokumen dan yang kedua adalah biasanya masih ada yang melakukan reference call. Kalau Mm. di TIX kita melakukan keduanya, uh, uh, reference call dan juga untuk dokumen cek. Kalau dokumen cek itu kan sebenarnya kita untuk bukti payslip dan apakah membuktikan bahwasannya dia masih betul karyawan di tempat itu. Kenapa sih kita butuh payslip gitu ya? Ini sebenarnya tergantung company-nya ya. Kenapa kita butuh payslip? Biasanya kita beranjak dari gaji sebelumnya, kita naikin sekian persen untuk gaji yang akan kita tawarkan. Nah, Hmm. ada company yang memperhitungkan salary yang ditawarkan adalah dengan current salary-nya. Jadi dia tahu dari payslip ditambah let's say budget kita naikin maksimal 30% aja ya increment-nya. Ya udah itulah gaji yang akan kita tawarkan ke kandidat. Tapi ada juga company yang nggak melakukan pengumpulan payslip. Kenapa? Karena mereka nggak butuh. Yang penting, oh kamu butuhnya gajinya 15 juta. Padahal current-nya itu di sekarang cuma dapat 10 juta. Naiknya kan lumayan ya, 5 juta ya. Itu berarti 50%. Selama Iya. company nggak peduli, budgetnya masih ada, ya nggak masalah gitu ya. Tapi banyak juga memang company yang kayak, wah kita nggak bisa deh kalau naikin sekian juta, kayak gitu. Balik lagi ini tergantung company-nya, dan kalau untuk reference call, aku bilang sih penting, karena aku mendapati pernah sekali reference call itu hasilnya 180 derajat lah dari interviewnya gitu ya. Hmm. Jadi ternyata mengeluh dia itu kalau ngerjain kerjaan,
dia hilang-hilangan, nggak bisa dicari karena waktu itu masih WFH karena lagi COVID gitu ya, nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya, sering banget deadline yang nggak selesai dan lain sebagainya. Jadi aku bisa bilang penting untuk reference call tapi nggak perlu banyak-banyak, kayaknya dua dua aja cukup. Dan kalau untuk payslip tergantung sama company-nya butuh atau enggak untuk perhitungan gaji, karena kan payslip itu lebih untuk gaji yang akan kita tawarkan ya. Kayak gitu sih Mbak Saras, nggak ada jawaban benar atau salah ya, Ya, tergantung ya. company-nya. Terima kasih Mas Girha, terima kasih Mbak Septi. Oke, thank you Mbak Dika. Iya. Thank Nah, tahu you. jadi tahu juga ya Mas Gerhard di sini. Penting nggak sih kita masukin ya eh, kontak reference gitu ya. Kadang-kadang memang diminta gitu ya. Kadang-kadang kita menempatkan posisi sebagai recruiter HR itu kadang perlu, tapi kadang ada juga yang nggak perlu. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai kandidat ya Mas Gerhard, jujur aja kadang deg-degan nih. Ini bener di kontak nggak Betul. ya dari company kliennya gitu. Nah, ini kadang-kadang member FRC juga bertanya. Terjawab ya teman-teman ya, mau Mas Gerhat ya. Oke. Nah, di sini ada lagi Mas Gerhat, ada Mbak Tias. Halo Mbak Tias. Ya, halo, salam kenal. Iya, Mas, oke boleh Mbak Tias pertanyaannya. kebetulan mohon maaf nggak bisa on cam dulu, Mbak Septi di Oke, luar. oke nggak apa-apa. Em, Mas Gerhard ini aku ingin menanyakan terkait SLE ya, karena dalam proses rekrutmen biasanya pasti ada yang namanya rentang waktu gitu dari mulai dia maksudnya dari mulai rekruter itu sourcing sampai si rekruter itu meng-hire kandidat tersebut gitu. Tapi terkadang kita sebagai rekruter itu boleh nggak sih dilibatkan untuk bisa menentukan SLA itu sendiri? Apakah hanya si level aja dengan vendor dan rekruter yang nggak boleh terlibat? Um, atau kita boleh gitu sebagai rekruternya terlibat untuk bisa menentukan kira-kira butuh rentang berapa lama nih dari mulai proses sourcing sampai si kandidatnya ter-hire gitu sama kita. Itu aja Mas, boleh Oke. mohon dibantu Sorry, jawab. berarti aku cuma mau make sure ini rekruternya sebagai eksternal atau internal ya? Um, Kalau eksternal Oh, oke, kalau gimana eksternal Mas? ya. Oke, get it. Em, aku coba jawab berdasarkan pengalaman real aku ya, Mbak Tias ya. Kebetulan aku juga pernah jadi external recruiter, jadi kalau case-nya di aku, gitu ya, kalau case-nya di aku adalah recruiter dan juga eh, kalau di aku dulu namanya account manager lah ya, atau BD lah ya, yang handle kliennya, itu selalu ngeset gitu. Posisi ini kira-kira butuhnya waktu berapa lama, kayak gitu. Jadi kita dilibatkan, kalau dari pengalaman aku ya. Contoh, rekruter itu biasanya udah tahu posisi yang banyak bertaburan itu butuh mungkin waktu kurang dari 1 bulan bisa close. Tapi kalau untuk posisi-posisi yang langka, otomatis mungkin bisa sampai 2 bulan, let's say kayak gitu, 1 sampai 2 bulan kayak gitu. Kalau dari pengalaman aku sih bisa, tapi ada juga case mungkin orang lain yang menentukan maksimalnya berapa, entah itu dari company-nya yang pengen kliennya gitu ya, atau bahkan mungkin dari orang bidinya gitu yang kayak, oke kita garansi bisa dalam berapa waktu bisa ke fulfill, kayak gitu sih. Tapi ya memang resikonya adalah ya kita harus ekstra lebih aja sih untuk mendapatkan kandidatnya, kayak gitu. Berarti ada Oke. tanggapan ya berarti. Gimana Mbak Tias? Terjawab? Ya ya Mas, terima kasih terjawab banget. Oke, thank you Mbak Tias. Oke, teman-teman untuk sesi Q&A yang open cam kita cukupkan dulu, tapi Mas Gerhard di sini mungkin kita ambil dua penanya ya juga di kolom chat. Di sini ada Mbak Sarah Salsabila, Mas, dari member FRC juga izin bertanya untuk take home test before interview itu apakah efektif atau tidak dalam penerapan take hiring? Itu dari Mbak Sarah Salsabila, Mas. Mungkin boleh langsung dijawab. Oke. Kalau untuk pertanyaan Mbak Sarah ya, aku bisa bilang efektif kalau case aku gitu ya, karena aku sudah melakukan screening di awal, aku jelasin tahapannya dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba langsung, oke, dia cocok, CV-nya udah kita ambil, terus langsung dikirimin email, itu nggak efektif. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak baca email dan lain sebagainya. Jadi aku bisa bilang itu efektif, bahkan usernya jadi dimudahkan bisa tahu nih technical skills-nya cocok atau enggak dengan yang mereka mau. Kayak gitu. Jadi aku bisa bilang efektif.
Oke, thank you Mas Gerhard terjawab ya Mbak Sarah. Nah, satu lagi Mas Gerhard, ini dari Mbak Fahira Mukovila, sorry. Izin tanya, gimana ya caranya negosiasi sama user agar kandidat bisa masuk ke kualifikasi yang kadang suka ada kualifikasi tambahan ketika merasa kandidat itu nggak fit dengan yang doi harapkan. Ada kualifikasi, nambah lagi kualifikasinya, Mas. Silakan, Mas Gerhard. Oke. Good question ini sering banget sih masih terjadi ya, Mbak Fahira ya. Kalau pengalaman aku adalah begini, Mbak Fahira. Aku berusaha untuk menawarkan apa ya, menyodorkan kandidat yang udah ada ini dengan beberapa pertimbangan. Contoh yang pertama adalah kita punya waktu juga yang harus kita kejar. Jadi pasti user itu kan butuh manpower. Kenapa? Makanya dia hiring. Nah, manpower ini kalau misalnya kelamaan datang, masih bisa nunggu atau enggak? Kayak gitu. Jadi yang aku bilang adalah, Mas, Mbak, kalau kita nyari kandidat yang kayak gini, nambah waktu lagi loh. Siap nggak nih nambah waktunya? Aku bisa bilang waktunya sekitar 1 bulan lagi, karena ini untuk nemu kandidat ini aja lama loh. Masih bisa nggak nunggu? Itu yang pertama, pertimbangan waktu. Yang kedua, ingat, recruiter itu pasti jauh lebih tahu market trendnya seperti apa. Aku yakin semua yang di sini tahu, oh kalau posisi back end dengan bahasa pemrograman Golang itu jauh lebih susah untuk dicari daripada back end dengan PHP, let's say kayak gitu. PHP bertebaran, Golang sedikit, atau Java tuh jarang kayak gitu. Teman-teman udah tahu tuh tren-trennya. Teman-teman bisa bilang, Mas tahu nggak sih kalau yang kayak gini tuh lama, pasti bakal lama karena susah dicari. Market itu sekarang jarang yang pakai ini, kayak gitu. Jadi aku cuma bisa mempertimbangkan itu. Tapi kita harus yakin juga bahwasannya kandidat ini sebenarnya nggak fit itu karena ada kualifikasi tambahan, bukan kalau ternyata ada kualifikasi yang ternyata tidak dipenuhi. Karena kadang user juga lebih tahu lah kalau untuk hal-hal teknisnya. Kayak gitu. Kalau ternyata usernya ya udah nggak apa-apa kita tetap cari lagi, ya memang itu resikonya jadi HRC. Kayak gitu sih Mbak ya. Semoga terjawab. Oke, terjawab ya Mbak Vi, sorry Mbak Fiala, oke. Mbak Fahira, sorry, ya. Oke, sudah ada sekitar berapa tadi ya yang bertanya baik on cam maupun di kolom chat gitu di sini teman-teman. Bagaimana ada lagi atau sudah kita cukupkan? Oke, ini ada Mas Ezer, mungkin satu lagi ya. Habis itu kita close untuk sesi Q&A. Silakan untuk Mas Ezer, dipersilakan. Oke, selamat siang ya, Mas Gerhard. Semoga masih punya waktu ya untuk menjawab pertanyaan saya. Bisa oke ya, Mas Gerhard ya? Oke, aku punya kok. Oke, baik. Oke, Mas Gerhard, mungkin kasus saya ini hampir sama yang Mas Gerhard alami sebelumnya ya. Kan banyak, sebelumnya kan pernah cerita ya, banyak mendapatkan kesusahan pada saat offering ya. Mungkin ini akan sangat sedikit berkaitan ya. Karena memang sebelumnya kan saya kan pernah berpengalaman di perusahaan startup ya. Jadi saya tuh benar-benar menemani usernya itu baik dari user interview, behavioral, bahkan sampai ke tahap offeringnya. Nah, namun eh, namanya juga perusahaan startup, kita itu dihadapkan dengan suatu tema yang berkaitan dengan personal branding versus leadership. Nah, dalam personal branding leadership itu sendiri, kita harus tahu nih orangnya ini apakah dia sekedar personal brandingnya bagus di sosial media ataukah memang leadershipnya oke. Nah, terus posisi yang kita hadapi kan ini kan posisinya manajerial ya, call manajerial ya. Nah, singkat cerita kita itu sempat masuk ke tahap offering, namun setelah kita menanyakan beberapa pertanyaan, rupanya orang ini kurang bagus secara leadership. Nah, kira-kira saya mau tanya aja nih ke Mas Gerhard ya. Kira-kira apakah ada dari pengalaman dari Mas Gerhard sendiri di mana Mas Gerhard itu mendapatkan beberapa posisi manajerial di mana orang ini sangat oke secara personal branding, namun ketika mereka berhadapan dengan user dengan HR itu leadershipnya itu kurang bagus, Mas Gerhard. Bila mana ada, boleh nggak mungkin yang familiar diceritakan gitu? Selesai. Oke. Iya, jawabannya sih pasti ada gitu ya. Let's say aku mau sharing terkait pengalaman aku nge-hire untuk engineering manager gitu ya. Kalau di tech itu engineering manager padanannya adalah principal engineer. Engineering manager ini kan people management.
Principal manager ini lebih ke arah technical, individual contributor gitu ya. Pengalamanku adalah waktu mencari engineering manager, technical skill-nya bagus, bagus. Tapi ketika yang kita lihat secara leadership-nya, memang kurang. Bahkan aku sampai beranikan tanya, Mas kan sempat nge-handle tim nih, boleh tahu nggak sih waktu performance review, anak-anaknya atau tim membernya itu menilai Masnya skala 1 sampai 10 itu berapa gitu ya. Dan ternyata memang hasilnya kurang gitu ya. Untungnya aku belum sampai ke posisi offering gitu ya. Tadi mungkin kalau Mas Ezer bilang udah offering dia mau offering nih gitu ya. Jadi dari situ ya aku bisa menyarankan kalau ternyata ada needs, ada kebutuhan untuk nyari principal engineer, ya udah kita alihkan ke principal engineer kayak gitu. Tapi kalau ternyata memang nggak ada lowongan yang sesuai dengan kandidat tersebut, ya sorry to say gitu ya. Karena leadership itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu cepat gitu ya. Karena kan harapannya kita sebagai company kita bisa rekrut adaptasi cuman kurang dari sebulan gitu ya bisa langsung jalan bahkan apalagi ini untuk posisi manajerial. Jangan bermain dengan api dalam arti posisi manajerial juga gajinya kan nggak sedikit ya Mas Ezer ya. Kalau ternyata kita udah sempat bayar dan lain sebagainya, nanti kita mau PHK kan bakal repot gitu ya. Oke lah kita boleh kasih tahu probation karena kita permanen atau PKWTT. Tapi kan eh, apa ya pandangan dari teman-teman di bawahnya yang di lead, loh kenapa nih kok kayak gini sih tiba-tiba nggak dilanjut, ada apa nih? Atau bahkan ternyata pengalaman yang didapat dari orang-orang yang di bawahnya malah nggak enak. Ini HR-nya gimana sih? Nyari orang yang nggak bisa ngelit kayak gitu. Jadi ya menurut aku sih sebelum offering atau bahkan kalau udah offering pun ya udahlah kita batalin aja dengan alasan yang setransparan mungkin kayak gitu. Tapi bukan berarti kamu jelek gitu ya. Kan kita punya bahasa diplomatisnya juga. Kayak gitu sih Mas Ezer ya mungkin yang bisa aku kasih tahu. Oke, ya. Jelas, Mas Gerhat. Oke. Oke, terjawab ya Mas Ezer. Oke, ini banyak banget sebenarnya Mas Gerhard. Kalau kita mau bertanya mungkin berapa jam kemudian pun teman-teman masih banyak nih yang nitip pertanyaan. Iya. Sangat antusias banget ya Mas Gerhard. Dan saya yakin nanti recordnya akan diputar berulang-ulang nih dari member FRC yang lain. Izin Mas Gerhard gitu. Oke, thank you Mas Gerhard untuk sesi kali ini. Sesi selanjutnya akan masuk ke sesi quiz. Oke, sesi quiz ini akan dibawakan langsung dari Mbak Alin. Kepada Alin, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Septi. Nah, teman-teman, sekarang waktu yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya sama member FRC ya, karena sekarang waktunya kuis gitu ya. Aku juga mau reminder nih ke teman-teman, teman-teman nanti tulis jawabannya di kolom chat, siapa yang paling cepat dan tepat ya. Karena nanti akan cepet-cepetan, tapi kalau misalnya ada yang typo atau lain-lain, itu tetap dianggap salah ya. Jadi eh, diusahakan untuk tepat juga gitu ya menjawabnya. Oke, boleh di next Kak Septi? Oke, nah teman-teman nih, pertanyaan pertama untuk kuis kita, sebutkan dengan lengkap apa saja rekrutmen funnel. Tadi sudah sempat dibahas juga ya oleh Mas Gerhard gitu. Ayo di-recall lagi, kira-kira apa sih rekrutmen funnelnya? Coba boleh dijawab di kolom chat nih, belum ada nih sejauh ini. Ayo, biasanya Mbak Karisma cepat ya biasanya. Oke, masih belum ada. Ini padahal gampang banget ya. Tadi sudah sempat dibahas gitu ya. Oke, ini sudah ada nih. Yang pertama ada Mbak Sarah ya. Mbak Sarah. Ada Mbak Fahira juga. Oh, oke. Mbak Karisma telat masuk katanya. Ada Mbak Tias juga. Oke, jadi nih, kira-kira nih Mas Gerhard. Siapa sih pemenang yang cepat, paling cepat dan tepat gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan kuis yang pertama. Boleh dibantu untuk Mas Gerhard yang paling cepat siapa nih kira-kira gitu ya? Oke. Kalau untuk yang paling tepat karena urut ya, sebenarnya cepat Mbak Hmm, Sarah benar, tapi karena Mbak Sarah nggak oke. urut, jadi sorry itu sih mungkin Mbak Fahira ya. Oke, berarti kita udah masuk nih ya Mbak Fahira, congrats memenangkan satu kuis gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lebih cepat lagi gitu ya ngetiknya dan tepat juga ya. Oke, Kak Septi boleh nih di next slide. Oke,
Sebutkan apa tantangan hiring sekarang. Oke, tadi sudah dibahas juga dengan sangat rinci, sangat lengkap ya. Mungkin teman-teman tadi juga ada yang sempat bertanya, ada yang diskusi juga. Sudah, oke, ini sudah ada yang jawab. Mbak Fahira lagi. Ada Mbak Rahil, ayo yang lainnya. Karena yang cepat belum tentu tepat ya. Oke, ini sudah ada yang jawab lagi. Mbak Sarah. Oke, Mbak Sarah. Mbak Yasmin, ini sudah ada nih. Kira-kira nih, Mas Gerhard, yang paling tepat siapa ya? Nih yang jawabnya. Yang kuisnya gitu, yang jawab kuisnya. Oke, kalau kita mengesampingkan typo, Mbak Fahira lagi sih. Oke, Mbak Fahira, dua kali ya. Kayak ini paling semangat dan memperhatikan nih kayaknya ya. Oke, Mbak Fahira pemenangnya ya untuk kuis kedua. Oke, untuk kuis ketiga boleh Kak Septi untuk di next slide. Oke, masih belum terganti. Nah, sebutkan apa hal yang paling penting dalam tech hiring. Tadi juga sempat dibahas. Ayo, teman-teman boleh. Biasanya kayak yang jago war tiket nih cepat-cepat gitu ya. Betul Tiket banget. konser gitu, biasanya cepet-cepet nih jawabnya. Tapi hati-hati typo ya. Sayang banget soalnya kalau typo nggak dapet hadiahnya ya. Lumayan. Oke, Mbak Tias nih. Ada tiga katanya. Culture fit, soft skill, dan problem solving. Oke, Mbak Fahira jawab lagi. Ada Mbak Yasmin juga. Ini pantang menyerah ya. Oke, ada Mbak Sarah juga. Oke, kira-kira pemenang untuk kuis ketiga siapa nih? Mas Gerhard boleh dibantu? Basara. Oke, Basara. Mbak Sarah. Mbak Sarah, oke ya. Oke, boleh Kak Septi di next lagi. Oke. Nih, ada lagi pertanyaan. Sebutkan apa kesalahpahaman umum dalam tech hiring. Ya, teman-teman boleh. Yuk, yuk. Semangat nih, harus semangat ya. Karena ini lumayan ya. Tadi Mbak Fahira dapat dua kali itu double ya, dapat double rewardnya. Oke, belum ada yang jawab nih. Apa pertanyaan ini sulit apa gimana ya? Sulit Oke, mungkin ini karena sudah. panjang kali ya. Karena panjang dan takut kali ya, takut keduluan gitu ya. Jadi agak deg-degan juga mungkin ya. Oke, ini Mbak Sarah dan Mbak Yasmin, Mbak Rahil sudah jawab juga. Oke, mana nih yang lain? Ayo, dikasih waktu beberapa detik lagi deh, kasih kesempatan. Siapa tahu ada yang lebih lengkap gitu ya. Ada yang lebih lengkap, tapi kayak memastikan typo-nya biar gak typo gitu ya. Oke, masih siapa nih yang mau jawab lagi? Boleh. Oke, kalau nggak ada yang jawab, mungkin ini susah kali ya. Untuk beberapa member ini susah gitu ya. Oke, menjabarkannya. Oke, siapa nih pemenangnya? Mas Gerhard, boleh dibantu eh lagi? Mbak Yasmin ini, Mbak Yasmin. Oke, Mbak Yasmin. Oke, Kak Septi, boleh di next lagi? Apakah masih ada nih pertanyaannya? Oke, masih ada nih. Nih, sebutkan strategi efektif dalam rekrutmen. Ayo nih, ini gampang sih ya harusnya. Untuk para member, harusnya ini gampang ya. Jadi bisa cepet juga nih jawabnya gitu. Ya, belum ada nih. Lagi ngetik nih, aduh takut takut typo, takut kayak gitu kali ya. Oke, nih Mbak Tia sudah jawab lagi. Oke, Mbak Yasmin dan Mbak Sarah. Oke, yang lainnya mana nih? Kayaknya nih yang semangat-semangat nih pada perempuan-perempuan ya. Ini cowok-cowoknya kok nggak ada jawab kuis gitu ya? Oke, ini sudah ada yang jawab juga. Boleh dibantu lagi apa ada yang masih ngetik nih? Oke, kayaknya langsung aja kali ya Mas Gerhard boleh Mbak Tias untuk kali ini. pemen Mbak Tias. Oke. Ya. Oke. Masih ada. Oke, boleh dilanjut Kak Septi. Apakah masih ada? Apa ini pertanyaan terakhir? Oh, tentunya masih ada ya. Sebutkan nih 3 poin retensi yang harus dimulai saat rekrutmen. Oke. Oh, Mbak Karisma ini langsung gercep banget ya kayaknya. Oke, Mbak Karisma gercep banget. Kayaknya tadi udah memperhatikan, udah nyimak, ditulis juga katanya tadi ya materinya. Jadi inget gitu ya untuk jawab pertanyaan ini. Baru Mbak Karisma nih, yang lainnya boleh. Yang cowok-cowok pada kemana ya kalau boleh tahu kok nggak ada jawab kuis. Tadi waktu bertanya lumayan banyak ya. Ini kok nggak ada yang jawab kuis gitu ya.
Oke, kayaknya Mbak Karisma doang. Oke, ada nih Mbak Fahira. Mbak Fahira. Oke, Mbak Yasmin jawab lagi. Oke, kira-kira siapa nih? Oke, Mbak Sarah ada jawab lagi, masih ada ternyata ya. Tidak pantang menyerah gitu ya untuk jawab pertanyaan ini. Yang terakhir mungkin ini ya. Kita nggak tahu nih abis ini ada lagi atau enggak. Jadi dimaksimalkan di kuis terakhir. Oh udah, kira-kira. Udah ada, nggak ada lagi. Jadi pemenang kuis terakhir siapa ya, Mas Gerhard, kalau boleh tahu? Kalau pertanyaan terakhir, yang benar Mbak Yasmin ya. Mbak Yasmin. Oke nih, jadi untuk kuis kali ini yang dapat double tuh Mbak Fahira dan Mbak Yasmin ya. Oke, kongres untuk para pemenang. Nanti untuk pemenangnya akan aku umumkan juga ya di channel ya. Untuk pemenangnya yang ada yang double, ada yang satu. Oke, keren-keren ya. Ini semuanya udah pada eh, semangat jawab gitu ya. Terima kasih. Oke, untuk sesi kuis paling dicukupkan. Boleh aku kembalikan lagi ke Kak Septi? Oke, thank you Alin dan teman-teman semuanya. Nah, keren banget ya. Ini aku heran ya kok bisa secepat itu gitu ya. Pertanyaan baru muncul, teman-teman udah jawab. Ini teman-teman boleh ikut satu event ya yang lagi hit sekarang ini kali ya Mas Garat ya. Heran loh, saya baru mau mencet mereka udah jawaban gitu di sini. Oke, congrats ya teman-teman untuk para pemenang dan penanya. Oke, ini mungkin belum loading teman-teman, is oke. Nanti diumumkan. Nah, selanjutnya Mas Gerhard kita masuk ke sesi ini ya sebenarnya nanti akan saya kirimkan juga, tapi sebagai simbolis rasa terima kasih kami kepada Mas Gerhard karena sudah menyempatkan waktunya sharing knowledge-nya ini ilmu daging banget kepada tim member FRC. Mungkin sebagian belum bisa berkenan hadir, tapi bagi teman-teman yang hadir dan sangat aktif sekali hari ini, terima kasih Mas Gerhard. Ini saya serahkan sertifikat ini kepada Mas Gerhard. Mungkin boleh didokumentasikan terlebih dahulu dari tim kami. Ya, sudah. Oke, sudah. Nah, ini kurang lebih seperti ini Sudah, ya, Kak. Mas Gerhard. Ya, sudah. Oke. Ya, ini langsung ditandatangani oleh CEO kami, mewakili tim manajemen, Mas Gerhard. Mungkin ini ya kita udah nggak kerasa masuk ke sesi selanjutnya lagi dan di puncaknya gitu ya Mas Gerhard. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Mas Gerhard ke teman-teman member FRC terkait conclusion nih dari materi kita pada siang ini. Kepada Mas Gerhard dipersilakan. Oke, untuk closing statement dari saya sih sebenarnya sedikit aja. Terima kasih ya udah hadir dari awal sampai akhir, udah aktif juga ikut kuisnya. Mudah-mudahan yang disampaikan itu daging lah ya, seperti yang tadi dibilang, dan juga boleh bermanfaat buat bisa membantu teman-teman dalam rekrutmen di tech hiring. Kalau nanti pun ternyata ada yang mau ditanya-tanya atau mungkin diskusi lah ya, lebih tepatnya kita diskusi bareng boleh lewat LinkedIn. Itu aja. Thank you. Oke, thank you Mas Gerhard. Semoga kita bisa kolaborasi lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Oke, selanjutnya teman-teman, bagi yang tadi mungkin belum kebagian nih ya hadiah sebagai pemenang kuis atau belum kebagian nanya secara langsung ke Mas Gerhard dan nanya di kolom chat, boleh ini diisi terlebih dahulu sekarang gitu ya. Dan dua survei yang terbaik terkait event kita hari ini, masukan dan kritikannya kita terima gitu ya. Silahkan ditulis dan dua pemenang terbaik akan kita berikan voucher nih senilai 25.000 ya masing-masing ya. Oke, boleh Mbak Alin, Mbak Nafira. Oke, sambil diisi ya teman-teman berjalan. Ini rugi banget kalau teman-teman nggak ngisi gitu ya. Ini sebagai bukti teman-teman hadir juga sebagai keaktifan pada siang ini. Oke, tidak terasa kita udah masuk ke sesi puncak. Di sini ada foto bersama teman-teman sekalian dan Mas Gerhard pun masih stay tune bareng kita semua di sini gitu ya. Boleh teman-teman, saya minta untuk kerjasamanya gitu ya untuk open cam. Boleh, iya sudah open cam. Kita akan berfoto. Di sini mungkin ada 2 atau 3 sesi. Nanti akan di direct dari tim kita. Nafira, halo Nafira masih di sini? Halo, Oke, boleh Nafira aba-abanya? oke, oke, slide 1 ya, 3, 2, 1, oke udah.
Kemudian slide 2. Oh, ini cuma satu slide ya? Oh, oke. Kalau gitu kita buat 3 aja ya. Oh, Silakan. iya. Oke, 1, 2, 3. Terakhir, Satu kali lagi. satu kali. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman atas waktunya yang udah disempatkan weekend ini. Ini sesi yang paling interaktif sih Mas Gerhat ya. Dari banyaknya record kita, sangat antusiasme dari teman-teman gitu. Dan saya ingin mengumumkan bahwasannya seperti janji saya tadi di awal, bagi teman-teman yang aktif banget dari semua sesi dan tetap on cam sampai akhir, kita kasih reward tambahan nih sebagai the most participant aktif. Selamat untuk, sorry, di sini ada Mbak Dika Saraswati. Halo Mbak Dika, congrats ya. Mbak Dika Terima ini kasih. pertama kali gabung ya, tadi pertama kali gabung semua sesi aktif. Iya, kemudian ada Mas Gufron. Halo Mas Gufron. Mbak Septi, siap Mbak. Oke, thank you. Mungkin bagi teman-teman yang belum dapat, silahkan teman-teman isi surveinya, nanti kebagian juga ya, siapa yang memang sebagai top survei. Oke, teman-teman, nggak kerasa kita udah di puncak acara. Thank you so much kepada Mas Gerhard atas waktunya, knowledge-nya, dan sharing-nya. Semoga di lain waktu bisa berkolaborasi kembali apabila ada kesalahan, baik penyampaian, penyajian, dan persiapan dari tim kami mewakili FRC, Ekosistem, dan MSBU. Eh, Mohon dimaafkan. Dan thank you sekali lagi kepada teman-teman member FRC juga yang sangat antusias. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa lagi di Rek Talk Series yang ke-8 selanjutnya. Selamat siang, happy week. Selamat Terima kasih siang semuanya. semuanya. Thank Terima kasih. you. Selamat siang, thank you Mas Gerard, Mbak Septi, Kalin. Thank you Thank semuanya. you, teman-teman. Thank you.